nggak akan kita usir kecuali nongkrong sini sampai jam 2 pagi. Ya karena yang ada orang juga lo nggak tahu. And we are going. Switch over people right here, go on. Di record aja ya, bisa masukin TikTok asal jangan dipotong-potong. Iya. Alright. Oke. Hah? Sapa-sapa dulu boleh. Silakan Kak Magda nih, Kak Felix, Kak Yudo, boleh sapa teman-teman yang ada di sini. Kayaknya dari tadi makan doang kan di situ kan. Belum nyapa-nyapa loh. Iya, boleh silakan. Teman-teman, selamat malam Barbarzar. Halo. Terima kasih banyak. Aduh, suara gue udah mulai kayak gini dari tadi ngomong makan, tapi senang banget. Dan saya harap semua yang ada di sini juga senang, excited, dan bisa explore makanan-makanan enak yang sudah kami sediakan untuk teman-teman semua. Makasih banyak atas support dan dukungnya buat Barbarzar. Thank you. Boleh tepuk tangannya dong. Thank you buat teman-teman yang telah hadir. Mungkin Kak Magda nih sebagai pionir ya atau ikon utamanya, boleh nyapa teman-teman yang ada di sini. Ya halo semuanya. Gimana makanannya, enak gak? Enak. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum kenal kita bertiga ya. Di sini ada aku Magdalena, lalu di sebelah kanan ini ada Felix dari Anak Kuliner, lalu di sebelah kiri ada Yudo dari Bungkus gitu. Kalau misalkan masih nggak kebayang juga, bisa langsung buka Instagram kita juga ya. Ya, Instagram, media sosial kita, TikTok dan YouTube kita semua. Itu. Ya tuh, siapa tahu pernah lewat di home lo di FYP ya kan? Siapa tahu ya. Emang seterkenal itu kalian? Iya, jangan bercanda ya. Ini kerjaan nih, bahaya. Oke, langsung ini pertanyaan kepada Kak Magdalena sebagai pionir ya dari Barbarzar, sebagai ikon utamanya. Ya, pertanyaan basic dulu ya dari gua, Kak. Awal banget lu bisa menciptakan Barbarzar ya sejauh ini sampai udah jalan di 3 kota ya. Iya. Dan menurut gua luar biasa banget. Karena total dari semua itu 250.000 pengunjung yang udah hadir ke bazar lo. Pada awalnya tuh lu bikin ini, lu mikirin apa? Dan tujuannya tuh mau kemana sih? Titik akhirnya nih mau sampai mana gitu? Mikirin apa ya? Gak ada. Apa ya? Aku tuh udah mulai membuat konten food content itu dari 2015. Jadi pertama kali Barbarzar itu dibuat kan 2019. Jadi kurang lebih udah 4 tahun tuh. Dan dari 2015 itu aku nggak pernah berhenti posting. Jadi udah ada ribuan konten dan tempat makan yang pernah aku rekomendasikan. Nah itu pasti biasanya dari penonton pasti tuh kesulitan gitu loh untuk menjangkau, karena bisa jadi penonton aku tuh ada yang dari Jakarta bagian mana, betul. Gitu kan. Ternyata tempat makan yang aku review ternyata di Bekasi, misalkan seperti itu. Jadi masih banyak akses kendala di situ, yang akhirnya membuat pengunjung itu untuk sulit untuk mendatangi tempat makan yang aku review. Betul. Nah, sesimpel itu sih sebenarnya. Sesimpel itu ya. Jadi akhirnya aku pingin menyatukan seluruh tempat makan yang pernah aku review sebelumnya. Gitu, dan aku cocok sama rasanya, itu aku kumpulin di satu tempat. Gitu. Dan kenapa harus 100 plus? Karena memang dari database-nya aja, aku itu udah pas mau 5 tahun itu kurang lebih ada 5.000 lebih UMKM yang pernah aku review gitu. Jadi sampelnya kan banyak. Makanya aku pede banget nih, pasti 100 lebih juga bisa. Gitu. Itu sebenarnya pertanyaan gue selanjutnya ya, biar ada kerja ya. Barbarzar ini konsepnya seperti apa sih? Apakah berbeda dengan bazar-bazar lainnya gitu? Iya. Kayaknya udah kita jelasin tadi di atas juga. Yang berbeda adalah hampir semua makanan di sini tuh udah kita kontenin di video kita di sosial media. Jadi mungkin secara historis dan secara latar belakang dari usaha itu orang-orang yang datang ke sini tuh udah tahu. Jadi udah punya awareness duluan dan udah kayak looking forward lah untuk datang. Kayak gue pengen nyobain ini karena lihat video Magda. Pengen nyobain ini jauh di Garut, tapi ternyata di Jakarta ada. Lebih ke kayak gitu sih semangatnya sih. Yang menurut saya
jadi poin kuatnya Barbarzar. Soalnya udah ada validasi kita bertiga, ini juga munculnya UMKM ini semua dari database kita yang memang approve, rasanya cocok sama kita, akhirnya kita undang. Terus kemarin juga sempat ngadain sayembara ya, jadi selain tenan-tenan yang UMKM yang pernah kita datengin dan videoin, kita juga punya kesempatan yang sama buat UMKM di luar sana. Kita ngadain sayembara BBZ cari UMKM. Jadi dari pendaftaran itu ada ratusan orang yang mendaftar, UMKM yang mendaftar. Kita kurasi tuh dari datanya kan, kita ambil 50 UMKM terbaik, itu kita tes food. Jadi memang dari sisi rasa pun juga harus curated ya sama kita. Terus dari 50 itu jadi 20 dan akhirnya 20 itu yang bisa datang ke Barbarzar, dan kemarin kita datengin bertiga untuk kita review dan buatin video promosi secara cuma-cuma. Nah, satu lagi, tenan UMKM di luar sayembara itu pilihan kita itu benar-benar kita hubungin satu-satu personal, by Instagram, by WhatsApp, semuanya benar-benar kita chat personal tanpa ada info dari tim ya. Iya benar. Buat Magda, nyangka nggak sih ini kan pertama kali kan itu kan berjuang sendiri nih. Sekarang seperti ini gimana nih lihat prosesnya? Gak nyangka sama sekali sih. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ke belakang lagi, pas pertama kali buat Barbarzar sebenarnya aku udah pingin banget buatnya tuh bareng-bareng sama teman-teman. Iya, collab. Tapi balik lagi, kita di sini kan semua berkomunitas, berteman dekat kan gitu. Nah, aku pingin sebisanya kita juga profesionalnya pun seimbang gitu loh. Jangan sampai itu kan acara pertama pasti banyak pelajarannya dong, ya kan? Ada kritik dan sarannya gitu. Jadi aku mencoba untuk memperbaiki diri, tim juga memperbaiki diri sebanyak 3 kali kita tes terus, trial and error terus, walaupun memang juga aku berkolaborasi dengan IO yang sudah profesional, tapi tetap aku memberikan yang terbaik sama komunitas. Akhirnya baru tahun ini deh. Nah, alhamdulillahnya karena BBZ atau Barbarzar ini udah banyak eventnya ya, jadi pas ini tuh udah ketahuan kayak kelihatan, oh ternyata mereka belajar dengan baik dari event sebelumnya ya. Jadi kayak gini tuh udah menurut gua rapi banget, udah oke banget menurut gue pribadi ya. Semoga tenan-tenan juga merasakan hal yang sama, teman-teman juga merasakan hal yang sama. Secara kualitas boleh. Thank you. Ya. Kita berapa lama sih Kak Magda prosesnya? Kenapa? Butuh berapa lama prosesnya mulai dari konsep, persiapan dan segala macam sampai jadi akhirnya kayak gini nih? Sebenarnya sih mulai dari konsep banget sih 3 bulan. Cuma biasanya kalau secara pekerjaan lapangan ngomongin 3 minggu. Ini aja tempatnya 2 hari dibangun semuanya, udah langsung jadi. Ya memang agak bangun candi sih. Alasannya di sini sendiri. Di mana di Kota Kasablanka? Karena memang pertama kali 2019 aku dipercayakan juga dari ada kolaborasi gitu ya. Dan pas banget ini ada lahan yang memang bisa menampung lebih dari ratusan UMKM gitu. Biasanya kalau kita bisa lihat kan biasanya lahan terbatas ya. Gitu. Jadi akhirnya cocok banget nih dapat di sini. Terus deket Jakarta iya, deket Bekasi iya, strategis banget. Target dari BBZ sendiri apa sih? Target jangka pendeknya sih pingin bisa roadshow ke setiap kota tadi seperti aku bilang. Target jangka panjangnya itu pingin jadi top mind-nya orang kalau misalnya nyari festival makanan, baik nanti secara permanen dan tidak permanen itu ke Barbarzar. Sesudah Jakarta ini ada target di mana? Doakan aja dari kalian bertiga ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pulau Jawa dulu lah. Sempat ada ketakutan nggak sih Kak, mistake gitu misalkan, karena kan prosesnya agak cukup cepat tadi ya. Dengan konsep yang kayak gini, sempat ada ketakutan nggak sih awalnya? Ya awal pasti ada sih ketakutan gitu ya. Kita semua trial and error. Iya, ngejalanin berdasarkan pengalaman yang udah. Iya, tapi overall sih tim sangat kooperatif semua sih. Jadi semua berjalan dengan lancar, dan yang aku senang adalah UMKM di sini juga kita saling mengerti satu sama lain. Jadi aku selalu bilang kalau misalnya ada yang kekurangan sesuatu ngomong ya gitu, supaya nggak ada miskomunikasi gitu, karena kita juga nyoba yang terbaik kok gitu. Melihat animo masyarakat hari pertama gimana pertama kali? Wow, menyangka akan seramai ini. Semoga hari kedua, 3, 4, dan 5 lebih ramai dari hari ini. Weekdays loh ya. Ini weekdays loh. Weekend ya, weekdays aja. Ramai ini. Alhamdulillah. Tapi ada target penjualan sih? Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada ya? Nggak ada target penjualan ya? Nggak ada.
Tadi yang menarik juga ada food challenge gitu ya. Iya, Nah itu iya. teknisnya seperti apa sih? Maksudnya tadi kan Kak Magda bilang di Surabaya dia ada, di sini ada. Memang itu random dipilih atau ya udah yang mau aja ayo ikut gitu? Kita tuh baru buka pendaftaran hampir 1 jam Ya. sebelum food challenge sebenarnya Emang dia udah supaya kan donen nih. iya. Begitu diumumin langsung kayak udah tahu deh dia flow dari yang bangsa. Tadi bahkan tim aja baru maju ke depan udah langsung wah, langsung lari semua. Dan menang ya. Lain kali timnya random di mana gitu sudah nyari-nyari gitu. Artinya teknisnya dia harus daftar dulu ya di Daftar dulu. linknya gitu. Terus nanti ada tanda tangan surat juga karena itu tanggung jawab sendiri ya, segala resiko ditanggung sendiri. Berarti setiap hari ada food challenge. Ada. Masnya kalau mau ikut boleh. Apa aja sih food challenge-nya? Ada yang di sini kan donat tadi, lunas donat. Terus ada Di Jebeu. di Jebeu. Di Jebeu juga ada mini, Iya. ada dari apa lagi? Apa? Oh, seblak Teh Betty. Oh, sebelah TV. Berarti sehari bisa beberapa kali food challenge, nggak hanya satu kali. Food challenge cuma sehari sekali aja. Oh, ada dua ya? Oh, mungkin tadi biasanya kayak gini UMKM juga saling support gitu sih. Iya, Heeh. iya. Jadi siapa yang tahu? Support gitu. Dan yang pemotongan apa tadi ya? Bakso besar itu 100 kilo. 100 kilo. Nah itu teknisnya juga seperti apa nantinya? Kita masak di hari Jumat, soalnya dia butuh 1 hari buat dimasak. Jadi nanti kita masak di atas panggung sini, nanti kompornya akan ada di sebelah sana. Dimasak seharian, nanti bakal dipotongnya di H+1 hari Sabtu. Itu 100 kilo beratnya totalnya. Dan Kak Magda, Bang Bungkus dan Bang Helik ikut masak atau nontonin aja? Ikut masak. Ikut ngaduk. Ya sukanya gini-gini doang lah ya. Asal ada gerakan gini kan orang taunya masak katanya nggak bisa apa-apa. Ya, dari tanggal 30 sampai tanggal 3 apa aja sih event yang akan digelar di sini? Banyak banget ya. Acaranya. Acaranya banyak. Iya, tanggal 30 sampai tanggal 3 itu apa? Tadi kan katanya ada Aldi Tires juga. Ada music performance Ah. ya. Ada dari Bang Aldi Taher, ada story kolaborasi sama Kita Lestari ya. Di hari Jumat ya. Sebenarnya rundown-nya untuk acara kita udah update di Instagram kami sih di @barzar. Semuanya udah update dari mulai tanggal 30 sampai tanggal 3, dari activation apa aja, dari lomba sampai dari food challenge sampai ada apa tadi kelas dari Budis juga, semua kita update di Instagram. Terakhir mungkin